mulai. Jangan ada yang ngantuk ya. Ini tema yang bagus, yang penting untuk kita hayati bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang ada di tempat ujlah ini dan umumnya teman-teman yang ikut secara online untuk mengikuti kajian pada sumber. Kali ini yang dibahas tentu sangat penting karena ini Masya Allah luar biasa menyatukan merangkai mimpi-mimpi yang sebetulnya sudah disampaikan sebelumnya, dan ini adalah penguat sehingga semakin jelas sekali. Saya berulang-ulang mengatakan Majelis Gajah sedang melukis sebuah rangkaian fazal-fazal mimpi. Bahkan dalam mimpi beberapa hari yang lalu disampaikan, kita bertugas, Majelis Gajah ditugaskan oleh Allah untuk menakwilkan semua mimpi. Masya Allah ya. Dan ternyata keputusan saya untuk tetap menakwilkan mimpi Qasim, menyampaikan mimpi Qasim ternyata benar, walaupun di pihak sana selalu merang. Dan saya punya feeling, kok dilarang, bertentangan dengan hadis, berarti mereka betul sedang dipenjara Dajjal. Justru yang sesungguhnya arti makna jangan tersampaikan, bahkan luar biasa ini, bertentangan dengan hadis. Sedangkan hadis mengatakan jika mimpi belum ditakbirkan, ditakwilkan, maka ibarat masih di kaki burung, masih melayang, belum akan terjadi. Luar biasa. Nah, ini adalah mimpi juga nih. Dan mimpinya tepat waktu dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini untuk mengadakan perhelatan besar bagi kita ya, yaitu seminar tentang blueprint dan roadmap di Indonesia, Asia Tenggara dan dunia khususnya. Ini tepat sekali, ini adalah mimpinya Mas Jul dari Aceh yang sudah ujlah di sini. Ternyata saya kaget ketika ditakwilkan, Masya Allah. Bahkan saya berani ya, berijtihad ini sebanding dengan mimpi Muhammad Qasim ya. Makna isyaratnya sangat besar sekali. Baik, Mas Jul itu mimpi tadi malam ya? Kemarin ya? Iya kemarin berarti. Oh bukan tadi malam, kemarin malam. Dan ini pas sekali dengan apa yang kita lakukan ya sekarang ini, yang berjudul akan terjadi musibah besar di Asia Tenggara. Ini adalah bagian dari rangkaian perjalanan ruhani dan sejarah akhir zaman sedang disatukan oleh Allah. Siapa yang disatukan? Nanti terjawab. Dan ini yang dimaksud disatukan adalah Majelis Gajah, Al-Mahdi, dan juga kepemimpinan ya. Dan itu dimulai dari puncaknya musibah. Dan itu sunatullahnya begitu Allah ya, menolong kita pasti ketika puncak kesulitan. Makanya teman-teman, sekali lagi dengan kajian ini, ayo kita akan diseleksi. Menurut Mubasyirat akan ada yang berjatuhan lagi. Hati-hati nih, saya warning saja ya. Teman-teman akan diolah pikiran hatinya, diguncang pikiran hatinya ya. Dengan tekanan, dengan ancaman dan sebagainya. Hati-hati. Karena inilah puncak kemenangan kita nanti. Ya. Jadi belum berakhir, kemarin korban-korban itu belum berakhir. Karena Mubasyirat akan ada lagi ya.
Jadi hati-hati teman sekalian. Sadarlah, jangan mau dimainkan perasaan dan sebagainya. Baik, kita teruskan. Ini mimpi Mas Jul tanggal 26 September 2025 nih maksudnya. 2025. Sebelum tidur, saya membaca seperti biasalah surat Qul, 3 Qul dan doa lain sebelum tidur ya. Insyaallah. Saya bermimpi lari kecil di suatu tempat seperti kayak olahraga. Dalam mimpi itu saya merasa itu sudah jadi rutinitas sehari-hari di Bukit Lebah, Majelis Gajah. Cuma suasananya seperti bukan di Bukit Lebah, di tempat lain. Nah, ini mana besar sekali loh. Nanti teman-teman akan paham ya. Pas ketika saya sedang lari kecil, saya ketemu dengan Ustadz Abu. Ini maksudnya Abu Ukasya. Wah, Masya Allah, Ustadz Abu Ukasya nih. Sebut-sebut di sini. Seolah-olah Ustadz Abu mengirim saya sesuatu, WA. Dan saya pun melihat HP, melihat link yang dikirim WA oleh Ustadz Abu Ukasya ini. Ini kan kalau lihat handphone, lihat chat itu tinggi itu. Mirip Qasim juga kan, lihat laptop, lihat handphone. Itu makna tinggi lah teman-teman saya. Link ini langsung membawa saya ke YouTube dan saya melihat seperti bencana sedang terjadi, tetapi saya tidak tahu apa itu. Tiba-tiba saya melihat video baru yang menampakkan sebuah pesawat bodi sampingnya pecah. Dan saya melihat tulisan pesawat Air Asia. Saya ngomong, Ustadz, ini musibah sedang terjadi ini. Ustadz Abu Kasa bilang, iya, itu yang saya kirim tadi. Jadi Ustadz Abu Kasa ngirim pesan berupa link YouTube, terjadi musibah Air Asia. Oh, ini juga takdirnya, Masya Allah, luar biasa. Itulah kehebatan mimpi, itu sesuatu yang digambarkan dalam mimpi di luar dugaan kita semua. Dan ternyata Masya Allah, betul. Saya cek ke e-booknya kitab takwil, benar Masya Allah. Ya. Luar biasa. Tapi ini lagi terjadi sekarang, saya ngomong sambil jalan. Ini sekarang sedang terjadi ini. Dan menonton video tersebut dan Ustadz tidak menjawab karena kami berjalan ke arah masing-masing. Saya dalam hati ngomong, mimpi Muhammad Qasim terjadi lagi nih. Itu perasaannya ya dalam hatinya. Saya jadi bingung sebab masih banyak orang-orang yang belum percaya mimpinya Muhammad Qasim. Gimana cara ya menceritakan ke orang supaya tahu kalau kita sedang sangat sedikit. Waktu kita sudah sangat sedikit, mepet nih. Masih banyak manusia yang mengabaikan mimpi Muhammad Qasim. Ya. Saya pun berjalan terus sambil lihat handphone. Saya pun melihat anak-anak berkumpul belajar agama. Dan saya melihat mereka semua kayak umur 10 tahun ke bawah. Anak muda ya, anak kecil, anak remaja. Saya melihat mereka belajar sambil berdiri karena tempatnya memang di pinggir kayak jalan, di pinggir jalan kayak tanah gersang, berpasir, warnanya kuning, berdebu, cuma ada sap atapnya, itu pun kayak tempat berteduh. Jadi ya terpinggirkanlah ya, di tempat yang gersang, sederhana daripada belajar. Cuma ada tiang dan atapnya tidak jelas dari apa, sebab kayak tembus cahaya. Nah, saking jeleknya tembus cahaya lah, bolong-bolong kira-kira dia. Cuma yang saya lihat, anak-anak belajar pakai baju gamis dan peci sambil berdiri, kulit mereka hitam. Cuma gurunya yang duduk hitam, kayak Mas Haidir sama hitam. Saya mendengar bahasa mereka berbicara, saya tidak paham. Tiba-tiba hati saya bilang, apakah mereka orang Rohingya? Rohingya.
Rohingya. Iya, iya. Rohingya. Ya. Yang negara tetangga kita itu negara mana itu? Vietnam ya, yang terusir ya, yang dibantai orang-orang yang sangat miskin lah, bantai lagi. Saya pun berjalan lagi dan tiba-tiba saya berada di teras sebuah rumah kayak kecil tapi teduh enak suasananya. Tapi seolah-olah saya sedang mengajari anak Ustadz Abu Ukasa. Tiba-tiba ngajarin Ustadz Abu Ukasa anaknya nih menghitung sambil menunjuk ke kayu yang sudah disediakan sebagai pengganti papan tulis. Tapi kayunya tebal dan bulat sebesar piring dan kayu itu sudah di lubang bulat-bulat ya. Insyaallah. Ini lihat simbolnya kan luar biasa aneh-aneh, unik-unik. Sebagian kayak disumpal lagi lubang kayunya dan saya mengajari anak Ustadz Abu Ukasa yang paling kecil sambil menunjuk pakai kayu menunjukkan, tapi anak Ustadz Abu kan nangis lari ke pelukan Ustadz Abu, dia ditemani Ustadz Abu sendiri. Oh, jadi simbolnya tinggi loh. Nanti teman akan kaget ya. Semua simbol-simbolnya luar biasa. Kemudian dan mimpi pun berakhir, saya bangun mau sholat tahajud. Nah, sama. Mimpi pun berakhir ya. Sekarang sekalian saya mikir, ini Mas Julin, Masya Allah dikasih mimpi yang bagus-bagus. Oh, saya tahu jawabannya. Kira-kira teman-teman tahu nggak jawabannya? Hadiah dari Allah karena sekarang rajin puasa. Kalau dulu nggak rajin puasa. Sering batal itu. Informasi intelijen mengatakan, Kang, ini batal nih Mas Julin puasanya, Masya Allah. Sekarang puasanya rajin. Jadi dikasih hadiah sama Allah ya. Karena sekalian, sekali lagi ini mimpi luar biasa, banyak sekali simbolnya, dan ini adalah sesuatu yang menurut saya sebanding ya, seperti dalam mimpi Qasim akan ada para helper yang mimpinya mengagumkan dan sederajat dengan mimpinya. Baik, kita mulai takwilnya. Lari kecil di suatu tempat, rutinitas di Bukit Lebah. Simbol lari kecil adalah satu tanda kesiapan fisik, spiritual dalam menghadapi perjalanan panjang. Tuh. 5 tahun lagi bro, aduh, pegel. Sudah 5 tahun ini kita di sini pegel ya. Dalam tafsir Ibnu Sirin, lari bisa bermakna ijtihad atau berusaha mengejar kebaikan. Tuh. Jadi panjang nih cerita ujian kita. Kalau kenapa saya bilang pegel? Karena ujian itu terasanya lama sekali, betul tidak? Tapi kalau kesenangan kayaknya sebentar amat ya. Itulah dunia menipu ya. Kalau kesenangan pengen lama gitu. Meski bukan di Bukit Lebah, Mas Jul tetap merasa itu rutinitas Bukit Lebah. Apa maknanya ya? Ini isyarat bahwa ruh dan identitas Bukit Lebah tetap melekat. Meskipun keadaan atau medan perjuangan berpindah, artinya dimanapun berada, Syab Gajah tetap berjalan. Jadi ini simbol bahwa nanti ada kalimat berikutnya lagi takwil. Ternyata Majelis Gajah akan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di medan yang lain, yang lebih luas ya. Ini maksudnya. Makanya dipersatukan dulu kita di sini menjadi keluarga besar dulu, merekat hatinya, pikirannya, terus belajar samina wa tona, ya belajar semua, adab dan sebagainya. Jadi itulah yang saya katakan dari dulu, mustahil pembantu utama Al-Bandi hanya ngomong-ngomong di sosmed. Mustahil bin tidak mungkin. Karena perjuangan itu sunatullah sifatnya. Dididik, ditempa, menderita sama-sama, senang sama-sama, diuji sama-sama. Itu yang benar. Itu sunatullah seluruh hidup manusia. Dari mulai Adam sampai terakhir perjuangan
teman-teman. Ya. Gak mungkin, makanya ini sindiran sebetulnya untuk grup sebelahnya. Hati-hati. Ya. Harus ditempa dalam kebersamaan. Itulah sab yang sesungguhnya. Persis cocok dengan atsar bahwa pembantu utama Al-Mahdi adalah siapa? Ashabul Kahfi. Berarti mereka sudah menyatu. Ya. Baik, terusan. Pertemuan dengan Ustadz Abu Kasar dan kirim WA dan link YouTube, simbol wasilah dakwah modern. Tuh, yang harus dilakukan. Masya Allah. Persis. Dan nanti, setelah musyawarah saya ada keputusan lagi. Menyangkut ini semua ya. Karena informasi dari Allah itu harus ada tindak lanjut dari kita. Dorongan dari kita. Dan kita sekarang sedang menyusun blueprint dan roadmap, dan semua dilakukan dengan metode dakwah. Dan kita sedang merancang, bergerak terus, membuat 1000 channel di media sosial. Oh, sama kan? Sesuai. Masya Allah. Mas Jidan bersyukurlah ya. Allah sudah tunjuk Mas Jidan untuk mempersiapkan itu semua. Jadi nanti di surga tuh Mas Jidan juga diperbolehkan main handphone. Karena apa? Masya Allah, modern harus sekarang ini dituntut dakwah modern. Allah yang nyuruh nih. Tapi hati-hati, handphone jika tidak digunakan untuk kebenaran maka peluang fitnah dajjal. Ya, oke, baik. Ustadz Abu di sini menjadi simbol penyambung kabar gaib atau ruyah menuju realitas dunia. Ya, simbol di sini kan beliau tugasnya adalah menjadi mudir atau kepala sekolah. Maka ini disimbolkan sebagai gaib atau ruyah menuju realitas dunia. Ya, dididik teman-teman anak-anak semua. Tadi kan ada simbol anak yang belajar ya. Berarti memang betul ada mimpi lain sejalan. Ustadz Abu Kasar memang ditakdirkan Allah untuk kesini pada saat kita perlukan ya. Pesan WA seperti peringatan dan segera terbukti nyata. Jadi pesan WA itu peringatan yang segera terbukti nyata. Sebentar lagi akan jadi nyata semua. Melihat video bencana dan pesawat Air Asia pecah. Lihat coba simbolnya. Saya juga, itu ya Masya Allah. Tidak diduga oleh kita. Itulah kekuasaan Allah ya. Jadi tidak mungkin ini ngarang-ngarang karena tidak terpikir oleh Mas Yul. Tidak terpikir oleh Muhammad Qasim dengan simbol-simbol yang tinggi. Saya pun tidak terpikir. Kita pun tidak pernah berpikir. Menyimbolkan sesuatu. Ini apa artinya? Lihat. Pesawat pecah simbol fitnah besar, bencana atau runtuhnya keterhubungan, transportasi komunikasi antar bangsa. Air Asia apa artinya? Fitnah bencana besar ini bisa merujuk kepada Asia Tenggara, bahkan khususnya Indonesia, Malaysia. Kenapa Air Asia ke situ lari penerimaan? Karena markasnya di Asia Tenggara, itu punya orang Malaysia itu. Air Asia itu. Dan markasnya di Asia Tenggara memang, penerbangannya ke Thailand, kemana segala macam. Coba ya, Allah tuh menunjukkan simbolnya tuh dahsyat. Penerbangan Asia, Air Asia. Jadi ini akan terjadi musibah ya di sini. Cocok dengan mimpi yang lain, cocok dengan mimpi yang disampaikan tadi oleh Mas Widodo ya. Mas Mahdi, persis akan ada musibah. Nah nanti lihat keterkaitannya banyak sekali. Jadi Indonesia, Malaysia siap-siap akan ada musibah-musibah. Lihat di BMKG Indonesia, di situ titik bencananya rapat. Baik megatrust, baik sesar, gunung meletus, rapat. Silakan BMKG klik tentang gempa-gempa terkini atau gempa rutin. Di situ langsung ada peta keluar dan titiknya rapat. Di negara lain jarang loh. Di Jepang aja cuma ada 2 titik. Tapi di Indonesia
Malaysia dekat sekali, dan khususnya di Indonesia. Dalam tafsir mimpi, pesawat jatuh, runtuhnya proyek besar atau tanda datangnya musibah yang mengguncang publik. Tuh. Luar biasa ya, Masya Allah. Dan ada mimpi yang lain, Allah selamatkan. Bahkan mimpi ada Jawa Barat juga ditenggelamkan. Sebagian besar Jawa Barat ditenggelamkan. Dan tempat Ujlah kita diselamatkan. Ya. Demikian juga ketika sesar memang terjadi. Di situ jelas-jelas sekali secara ilmiah pun yang sebetulnya sudah saya persiapkan temanya. Dan ternyata retakannya ke kota Bandung malah, bukan ke sini. Di Lembang ke bawah itu. Ke Setiabudi kemana. Itu, dan itu akan juga musibah besar. Kesini hanya ada guncangan saja ya. Tapi insya Allah karena rumah kita dari kayu, ya insya Allah lebih aman, jauh lebih aman ya. Kemudian yang berikutnya, Mas Zul berkata, mimpi Muhammad Qasim terjadi lagi. Artinya, hati memberi isyarat bahwa ru'yah Muhammad Qasim sedang menyingkap kejadian nyata yang akan berulang meski banyak orang menolak. Muhammad Qasim sudah bilang dalam mimpinya banyak, sebentar lagi Allah turunkan azab. Di luar negeri sudah banyak terjadi lah. Teman-teman sekalian, coba pertemanan dengan link-link berita-berita bencana. Terjadi di mana? Besar-besar lah, lumayan di luar negeri yang sudah terjadi. Baik kebakaran hutan, ada angin puting beliung yang besar, tornado ya di sana. Banjir di Pakistan tuh, banjir itu besar-besaran. Dan di Pakistan tuh puluhan orang meninggal itu banjir. Jadi sudah mulai di mana-mana sebetulnya. Dan puncaknya terjadi di Indonesia nanti. Ini menguatkan sunatullah, ru'yah, shadiqah, sebagai bagian dari nubuah baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu mimpi 1 dari 46 kenabian. Anak-anak belajar agama di tanah gersang berdebu. Ini apa arti dan makna? Anak-anak kecil kulit hitam berpakaian gamis berbicara bahasa yang tidak dipahami. Simbol kaum yang dianggap terpinggirkan artinya itu. Dan tidak memiliki apa-apa atau mungkin tertindas tetapi menjaga iman. Persis kan ini menceritakan tentang SDM di Tanah Ujlah, begitu bahaya. Persis ya. Kita ini dianggap terpinggirkan. Bahkan Pak RT di sini bingung. Dulu setahun yang lalu bingung. Pak Haji, ini kok saya juga masyarakat di sini aneh. Kan enakan di kota. Apa di situ? Ya. Banyak babi, banyak monyet. Ngapain gitu loh. Bingung gitu ya. Hati mengatakan mereka Rohingya. Ya. Ini sangat mungkin ru'yah menunjuk pada umat terpinggirkan atau dicibir atau teraniaya yang Allah muliakan dengan belajar agama meski dalam keadaan miskin. Benar. Di sini miskin semua. Bahkan fakir. Termasuk saya sendiri. Tanah gersang hanya atap tipis tembus cahaya, isyarat tempat yang tidak layak dihuni tuh atau hina di dunia, tapi Allah terangi dengan cahaya iman. Masya Allah, simbol cahaya ya. Tidak layak, saya betul ya. Kalau secara ukuran dunia ya, makanya saya banyak juga diejek. Bodoh gitu ya. Bodoh. Ya nggak bodoh. Ngapain hidup susah-susah? Hidup itu mau senang, ini malah mau susah-susah. Ya, makanya sudah dianggap gila ya. Teras rumah kecil mengajarkan anak ustazah dengan kayu bulat terhubung. Tadi, dengan ya ustadz
bukan ustazah. Oh, dengan ustazah ya. Ustadz Abu. Dengan kayu bulat berlubang. Apa artinya teras? Tempat teduh aman sementara. Simbol ujlah. Tuh, simbol ujlah. Ya. Kayu bulat berlubang. Ilmu yang sederhana tapi penuh lubang. Serba kekurangan walaupun seadanya. Ini bisa jadi media tarbiyah. Tuh, seadanya. Makanya teman-teman jangan boros-boros ya. Kertas itu. Bolak-balik. Kecil aja. Jadi biar selembar itu seminggu kalau bisa ya. Mengajari anak Ustadz Abu Kasa, simbol generasi penerus majelis gajah yang karena Ustadz Abu Kasa kan di sini ya. Yang harus dipersiapkan dengan sabar meski mereka awalnya menangis dan belum siap. Tuh. Masya Allah. Ini juga kalau nonton Mas Rudi ya. Nah, Mas Rudi ini harusnya begini Mas Rudi ini. Tetap bertahan anak-anak sini ya. Dilihat. Masya Allah. Walaupun mereka merintih, menangis. Nah, harusnya nih kemarin putrinya Mas Haidi diikat aja harusnya. Tuh. Tapi telah terlambat ya mimpinya. Masya Allah. Luar biasa teman-teman sekalian ya. Ayo. Ini syarat kuat sekali nih. Apapun ceritanya, saya pun juga, Masya Allah, saya pun juga harus masih berjuang nih. Ya. Untuk anak-anak nih. Supaya di sini, walaupun kita seadanya, tapi penuh berkah dan hidayah dari Allah. Dan disiapkan generasi-generasi untuk berhadapan dengan Dajjal. Disinilah tempatnya. Bahkan, bismillah, saya punya keyakinan, insting, punya naluri, dan ada beberapa narasi lah. Insya Allah, anak kecil yang disebut-sebut akan berhadapan dengan Dajjal, anak remaja itu, insya Allah. Dan doakan, mudah-mudahan dari sini ya. Walaupun ada isunya sudah ada segala macam, itu kan isu saja. Anak lari ke pelukan Ustadz Abu adalah simbol anak-anak butuh bimbingan utama orang tua dan figur pembimbing. Ya. Luar biasa ya. Jadi memang kita sedang menyiapkan SDM sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan hari ini ya. Maka saya tugaskan ke Ustadz Abu Kasa, Ustadz, berubah pendidikan kita. Jangan ikutin pendidikan yang di luar. Yaitu kita lebih mendahulukan memahami teks itu. Bukan hanya membaca hafalan teksnya. Tinggalkan itu. Bahkan kalau perlu, sudah nggak perlu lagi tambah hafalannya. Tapi dari zero lagi. Hafalan artinya, hafalan tafsirnya. Dan kalau perlu sampai tingkat apa? Tingkat apa? Tadabur. Jadi anak-anak kecil paham ini ayat untuk apa aja, konteksnya apa, contoh asal segala macam. Ya. Jadi Ustaz Abu Kasa coba perbaiki terus. Ini sudah ada sinyal terus bagi kita. Kita akan mencetak generasi muda ini. Yang ketika kita mungkin kita wafat di mana dalam perjalanan gazwa atau apa ya. Mungkin yang tersisa hanya berapa orang di sini yang dewasa. Yang selamat sih mungkin Mas Suhada itu karena bagian dapur beliau. Karena udah encok kan. Iya. Jadi kalau teman-teman mau ketemu Nabi Isa nanti pura-pura encok semua. Saya bagian dapur aja Kang. Bagian belakang saja katanya. Ya. Nganterin nampan betul boleh. Ke medan perang bawa nampan makanan. Kalau mau ketemu Nabi SAW ya. Waktu bangun bertepatan jam 3 adalah doa mustajab. Ya, oke, kita terusan. Kesimpulan takwil. Pesan utama mimpi. Musibah besar di Asia Tenggara ditandai dengan Air Asia pecah
akan menjadi tanda kuat kesesuaian ru'yah Muhammad Qasim dengan realitas. Ya, Muhammad Qasim sudah dalam mimpinya banyak ancaman. Akan Allah ajabkan, ya, turunkan ajab. Sekaligus sebagai penggantian sistem. Karena memang sulit. Rekan sekalian, jika kita berharap 2 tahun lagi perubahan politik kita berubah, mustahil. Bagaimana mungkin? Ya, wah, penuh gejolak, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Wah, berdarah-darah, mungkin bunuh-bunuhan, baru berubah. Tapi dengan cara Allah, Allah turunkan musibah. Sadar, dan akhirnya terjadilah perubahan yang luar biasa. Jelas ya? Ini peringatan juga waktu umat semakin sedikit untuk bersiap-siap. Wahai umat Islam, wabil khususnya di Asia Tenggara, siap-siap, tidak lama lagi sempit waktu kita. Beberapa bulan ke depan kita akan mulai melihat peristiwa-peristiwa luar biasa, ya. Majelis Gajah di Bukit Lebah tadi disebut-sebut dalam mimpi ini akan mengalami perpindahan gelanggang perjuangan, tidak hanya di Bukit Lebah tapi meluas. Tuh, teman-teman sekalian, Masya Allah, berarti benar apa yang kita putuskan. Persiapkan SDM kita untuk jadi duta nanti, ya. Mas Ali jadi presiden Afrika. Oh. Siap-siap. Mas Haidir Rusia berangkat. Begitu nanti, ya. Islam bukan di sana. Begitu. Mas ada cukup kecamatan saja. Karena encok soalnya. Ini camat saja lah. Kalau camat kan nggak terlalu luas. Baik, tuh rekan sekalian, betul kan? Masya Allah, luar biasa. Semua karena petunjuk. Langkah-langkah kita ini, keputusan kita ini, Allah wujudkan doa kita. Doa kita apa coba? Ya. Apa coba doa kita? Bimbing amir kita untuk diberikan petunjuk, betul tidak? Masya Allah, semua langkah kita sesuai dengan mimpi ini, ya. Sedang mempersiapkan SDM, sedang mempersiapkan banyak hal, ketersambungan semua. Banyak doa-doa kita, salah satunya itu, ya. Allah kabulkan kan? Betul kan? Ya, Insya Allah. Allah jawab dengan berita gembira. Ini berita gembira nih. Intinya doamu. Segera Allah wujudkan. Siap-siap Gajah. Makanya teman sekalian, siap semua tampil, ya. Bahkan saya sudah bilang ke Mas Sutara, saya tidak perlu tampilan. Saya lebih bagus berpikir saja di belakang layar. Bagaimana mengatur ini. Semua teman-teman nanti di medan depan, ya. Jadi kalaupun perang saya berlindung di belakang. Ya mikir, strategi lah. Kalau saya terbunuh gimana? Kacau. Jadi harus ada yang mikir ya. Teruskan. Media modern WA, YouTube dan sebagainya jadi sarana utama peringatan. Tuh teman semua, mari kita lakukan program 1000 channel dengan berbagai macam nama, bukan hanya Gajah saja. Sehingga ketika ada informasi, semuanya masuk ke seluruh 1000 channel. Jadi tugas berat Mas Zidan. Tapi saya yakin dengan membaca mimpi ini Mas Zidan terbakar pikiran hatinya. Sehingga berkomitmen. Saya ke depannya tidak akan tidur. 24 jam bekerja. Bisa begitu terbakar perasaannya. Anak-anak tertindas di Rohingya dan lainnya. Rohingya susah banget. Allah memberi isyarat bahwa masa depan kebangkitan Islam justru
ada pada generasi tertindas yang belajar dengan ikhlas meski di tanah gersang. Tuh, berikutnya, kebangkitan rohani itu di tempat seperti ini. Di zona tidak nyaman. Maka bersyukurlah teman-teman. Ayo, bersyukurlah. Menangislah ya. Menangislah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang betul keputusan keluar dari zona nyaman itu. Karena zona nyaman, zonanya fitnah, dajjal, fitnah iblis, keduniawian semua. Terseret dengan semua. Ya. Bahkan setiap kali saya ke kota, sedih rasanya. Dibangun perumahan baru, dibangun masuk ke gang, lagi bangun rumah, sampai berapa lantai tingkat. Sedih rasanya, Masya Allah. Tidak sadar ini. Ya. Semua terseret. Bahkan tokoh agamanya juga terseret. Semua terseret ini. Makanya betul, mimpi yang sebelumnya apa? Sulit siapapun ketika mengatakan, saya siap, kami orang beriman, justru harus di sini tempatnya. Dalam mimpi apa? Tidak mampu. Contoh, kasus terakhir di Departemen Agama. Ustadz siapa? Halid Basalama. Ustadz Halid Basalama. Terseret. Akhirnya dia ngaku salah, dikembaliin uang juga. Kan berarti sadar sebelumnya bahwa ini permainan nggak benar. Karena sudah paham. Tambahan kuota 20.000 itu untuk orang yang antri. Saya yakin beliau sadar. Saya seyakin-yakinnya sadar. Apalagi dia sudah punya perusahaan travel. Udah belasan tahun dia punya itu. Sadar, tahu aturan. Penambahan kuota itu untuk mereka yang antri. Kasihan, ada yang 15 tahun, 20, ada yang 25 tahun bahkan teman sekalian. Keburu mati. Coba bayang deh, luar biasa. Tuh terseret. Padahal gimana kurang nama beliau mencreng di atas, di papan atas, moncreng apa? Mentereng. Tuh terbukti. Hadis juga terbukti kata Nabi. Terseret semua ya. Anak-anak di Majelis Gajah harus disiapkan sebagai pewaris perjuangan. Tuh. Meski awalnya mereka menangis enggan. Masya Allah, luar biasa ya. Susah payah kita di sini. Ya. Maka berbahagialah teman-teman sekalian. Saya yang belum berbahagia ini. Kenapa? Karena anak-anak saya masih pada di luar ini. Sulit sekali saya. Karena udah gede-gede masalahnya. Lulusan agama semua lagi. Susah kan itu. Masih mending kalau nggak lulusan agama, ya kita bisa menguasai dia kan. Wah, kata ustadz saya nggak begitu, Abi. Tuh kan, rujukannya kan ustadz ya. Abi kan nggak ngerti agama, begitu alasannya. Berat. Justru anak yang ngerti agama berat bahkan. Betul? Lebih berat karena dia di pondok, di sekolah Islam, IT dan sebagainya. Susah itu saya mempengaruhi. Masya Allah. Semua mengatakan Abi ini ngajiannya aja belum benar. Tuh bayangkan. Dengan saya aja kalah jauh katanya ngaji. Coba bayangkan. Gimana beratnya? Ujian. Ya Allah. Tapi ya sudahlah. Saya terus karena saya memang harus lebih mencintai Allah daripada keluarga ya. Figur ayah Ustadz disimbolkan dengan sosok Ustadz Abu Qasa atau guru rohani dan rohani. Tetap sangat penting dalam pendidikan ini. Kita semua ya disimbolkan dengan Ustadz Abu Qasa. Dimensi rohani, mimpi ini mempertemukan, nah ini lihat, antara Ru'yah Muhammad Qasim, tragedi Asia, dan tugas pendidikan mempersiapkan SDM di Majelis Gajah. Allah Akbar. Tuh lihat. Luar biasa mimpi ini. 3 dimensi ini disatukan, baru akan terjadi takdir Allah yang menggema dunia nanti ya. Mimpi Qasim,
tragedi sia-sia, karena memang itu akan ditenggelamkan Bar Timur. Ditenggelamkan tuh bisa fisiknya plus apa coba? Politiknya, ekonomi, berubah, bencana besar, tenggelamkan. Allah tenggelamkan sistem Dajjal ini. Dan Allah ganti dengan kekuatannya, bukan karena kita. Mana ada kita punya kemampuan? Apa sih kita? Dari mana kita? Gak diperhitungkan sama siapapun. Dianggap orang gila semua bahkan, ya. Orang aneh semua. Jadi ini semua karena kehendak Allah. Ini artinya perjalanan ruhani dan sejarah akhir zaman sedang disatukan oleh Allah. Masya Allah. Makanya saya huruf besar nih. Biar teman-teman yang agak bolor matanya terbaca. Ini artinya rekan sekalian, mimpi tadi itu adalah perjalanan ruhani dan sejarah akhir zaman sedang disatukan Allah. Artinya apa? Artinya insya Allah kita adalah bagian dari pelaku sejarah itu. Masya Allah. Rekan sekalian, saya malam ini coba mendadak loh saya tuh menggantikan tugas. Tadinya kan harusnya Mas Widodo. Mas Widodo udah jam 9 kalau nggak salah. Kang, saya belum siap nih. Kang Diki aja, waduh, kayak apa ya? Nyetar mimpi. Masya Allah ditambah. Ini dia jawabannya. Tuh, pertolongan Allah tiba-tiba ya. Luar biasa. Sehingga pas disampaikannya karena apa? Karena saya perlu suntikan semangat kepada semua teman-teman yang ada di grup. Ayo kita sekarang waktunya berjihad dengan harta, jiwa, dan raga kita. Ya, dengan waktu kita. Allahu Akbar. Jadi waktunya lah ini titik sejarah kita untuk betul-betul berjuang dengan sekuat-kuatnya. Yang di sini dengan tenaga, waktu dan sebagainya, pengorbanan. Yang teman-teman ini yang masih mencari rezeki, sumbangkan semua kemampuan kita, ya. Masya Allah. Baik rekan sekalian, mau tahu ini sangat cocok dengan mimpi ini yang pernah saya sampaikan. Nih, masih ingat? Ini. Bahkan dengan mimpi Mbak Dian, apa tanda Muhammad Qasim ke sini? Terjadi musibah dulu, bencana. Betul. Di Pakistan lebih sulit lagi. Di Pakistan sudah ancur-ancuran diserang India. Lari Muhammad Qasim ke sini. Di Indonesia pun banyak bencana. Qasim lari ke sini, Indonesia banyak bencana. Sedangkan tanah Ujalah berkibar terus. Nah, Qasim sadar ternyata tanah Ujalah lah yang disebut-sebut dalam mimpi. Insya Allah ya. Tuh mimpi Mbak Dian. Sama kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Rekan sekalian. Saya kira itu yang disampaikan. Maka kepada teman-teman yang sudah keluar dari sini, berpikirlah ya, dengan keras. Dan kepada teman-teman yang belum ke sini, maka pikirkan juga dengan keras juga. Karena ini memang perjuangan pengorbanan. Bagaimana Kang saya begini? Loh, ini pengorbanan. Ini waktu pengorbanan. Masuk kepada ayat jual beli dengan Allah. Mencintai Allah atau keluargamu. Tuh sampai begitu ya. Rekan baiklah. Insya Allah mimpi ini mempertegas keyakinan kita. Maka tidak boleh ada secuil pun keraguan di antara kita. Karena keraguan itu adalah pintu masuk fitnah Dajjal. Dan ingat kemarin bersamaan luar biasa. 5 orang atau berapa orang memimpikan buaya sedang mengintai
Mas Padi juga diintai. Karena bahaya di Mas Padi ini. Mau membentuk SDM gajah, bahaya. Mas Haidir ya? Mas Haidir. Iya betul. Haidir, sadar ya? Terekam boleh terekam, tapi bergulat dan karena kentutnya bau, langsung tepar, cukup dengan sarung. Masya Allah, luar biasa. Jadi rekan sekalian, betul, ini lagi diuji kita semua. Hati ya, pokoknya kalau ada yang aneh-aneh dalam diri kita, lawan. Kalau perlu ngadu ke murobinya, kalau nggak ngadu ke saya supaya dikuatkan. Hati-hati ya. Contoh 3 orang kemarin itu jadilah pelajaran bagi kita ya. Masya Allah. Jadikan pelajaran yang berharga bagi kita. Baik, saya ingin teman-teman juga mohon berdoa dengan siapa? Mak Ros ya. Beliau ke rumah sakit karena tekanan ya, jadi tekanan mental, sedang ke rumah sakit. Kita doakan ya sama-sama, dan nanti tolong tahajud berikutnya seminggu, tolong doakan beliau ya, segera sembuh ya, segera sembuh. Dan kalau sudah sembuh segera ke sini kembali, karena Maros luar biasa sebenarnya. Baik rekan sekalian, demikian kita terus berdoa, dan mudah-mudahan dan kita berdoa terus agar kita terus ditolong oleh Allah dengan berbagai pertolongan yang tidak kita duga sebelumnya. Dan semoga terus satupun di antara kita tidak ada yang sampai termakan buaya. Semuanya selamat sampai tujuan takdir kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.